Kata mutiara Islami tentang kehidupan, penuh petuah dan menyentuh hati. Berikut ini beberapa kata mutiara Islami tentang kehidupan yang bisa kalian jadikan referensi. Yuk disimak. Pertolongan akan datang bersama kesabaran. H.R. Ahmad. Orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah di tengah godaan. Mahkotai hati dengan keikhlasan. Karena akan menjadikan tetap bertahan dalam menghadapi rumitnya kehidupan. Ingatlah Allah di waktu senggang, maka Allah akan ingat kau pada waktu susah. Allah itu maha kuat yang menundukkan segalanya, maka kembalikanlah semua kepadanya. Hidup itu tak mudah dan perjalanan itu keras, selalu menjalankannya dengan beribadah agar Tuhan selalu mempermudahnya. Penderitaan adalah berkah. Terdapat makna tersembunyi di dalamnya. Rumi. Setiap napas baru yang Allah izinkan untuk kamu ambil bukan hanya berkah, tetapi juga tanggung jawab. Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Ali bin Abi Thalib. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar Shibli. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Imam Syafi'i. Janji Allah tak pernah mengecewakan, dan bila kamu masih merasa kecewa mungkin ada yang salah dengan imanmu. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Umar bin Khattab. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nabi Muhammad SAW. Jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Kata mutiara Islami tentang kehidupan. Sabar dan bisa mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal, bersabar, bersyukur dan ikhlas. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Imam Syafi'i. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Sebelum menendang, perlu engkau sadari bahwa engkau akan berdiri dengan satu kaki saja. Ahmad Mustafa Bisri. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Mereka yang terlalu dalam terluka disebabkan terlalu jauh meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebesaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tapi diukur dari bagaimana dia berdiri tegap setiap kali dia terjatuh. Bersyukurlah atas yang kamu miliki saat ini karena masih banyak orang di sekeliling kamu yang masih kurang beruntung. Tinggalkanlah dosa-dosa, yang kecil maupun yang besar, karena itulah takwa. Nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam, adalah memiliki sahabat yang soleh. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan hari ini, tentukan bahagia masa depanmu. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Kata mutiara Islami tentang kehidupan. Wanita muslimah yang baik akhlaknya dan bijak pembawaannya, laksana mutiara di langit ketujuh. Tak sembarang orang bisa melihat dan menyentuhnya. Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan, daripada kehilangan Tuhan demi sesuatu. Mufti Meng. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Jangan berhenti jadi baik. Letakkan dunia di genggaman tanganmu. Dengan begitu engkau akan memiliki dunia sekaligus mengaturnya. Keimanan membuat seseorang cinta dengan kematian. Kekufuran membuat seseorang takut terhadapnya. Ada cinta yang menghantarkan menuju kemaksiatan, ada juga cinta yang membuat seseorang berubah mencintai hanya karena Allah, saling mencintailah karena Allah.
Seberapapun kekuatan kamu untuk mempertahankan dia yang saat ini jadi pacarmu tidak lebih apa dengan mereka yang baru saling mengenal dan langsung menikah karena pacarmu belum tentu ditakdirkan jadi jodohmu. Jika Tuhan telah menggariskan takdirmu bersamanya, bagaimanapun caranya kamu dan dirinya akan bersatu dalam rumah tangga pernikahan. Mencintai Islam sama saja mencintai diri kita sendiri. Jika ilmu agama hancur, diri kita pun turut hancur. Karena itulah kita harus mempelajari dan mengamalkannya. Hanya cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang tidak akan membuatmu menangis. Bersabarlah wahai hati, insya Allah akan ada hati yang siap menemani. Jangan khawatir, Allah telah siapkan jodoh terbaik untuk kita yang pasti akan datang di waktu yang tepat. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib. Islam menaikkan derajat wanita dari dasar bumi hingga pada akhirnya surga diletakkan di bawah kakinya. Dr. Maulana Ansari. Keikhlasan menjadikan pribadi menjadi lebih berani, kokoh, tegar dan penuh dengan cahaya keindahan. Abdullah Gimnastiar. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu. Mereka terhormat dan memiliki haknya. Umar bin Khattab. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib. Ciptakan sebuah kehidupan yang terasa baik di dalam, bukan hanya yang terlihat bagus dari luar. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya ketika ia angkat kembali dari laut. Kehidupan itu cuma 2 hari. 1 hari berpihak kepadamu dan 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah karena keduanya adalah ujian bagimu. Kata-kata indah Islami dari Cak Nun. Cak Nun merupakan salah satu ulama tanah air yang kerap menyampaikan dakwah secara santun dengan logika-logika yang mudah diterima masyarakat. Kata-kata beliau kerap dikutip oleh para penggemarnya di media sosial. Banyak juga kata-kata indah Islami yang diucapkan oleh Cak Nun. Simak berikut ini. Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya, bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk, biso rumongso, merasa tidak bisa, enggak rumongso biso, merasa paling bisa. Agama kurang dikenalkan sebagai berita gembira dan sebuah janji melainkan sebagai tukang cambuk, seorang satpam dan pendera yang otoriter. Hakikat hidup bukan tentang apa yang kita ketahui, bukan pula buku-buku yang kita baca pun kalimat yang kita pidatokan melainkan apa yang kita kerjakan dan apa-apa yang mengakar di hati, jiwa dan inti dari kehidupan kita. Hanya kesunyian yang mampu mengajarkan kita untuk tidak mendua. Agama sebenarnya diajarkan kepada manusia agar manusia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk bisa menata hidup, menata diri dan juga alam serta sejarah, kebudayaan, dan juga politik. Tuhan tidak akan tersakiti dengan pengingkaran yang dilakukan oleh Anda, tetapi Tuhan akan tersakiti jika Anda hanya berpura-pura untuk menyembahnya. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Pemimpin yang paling baik ialah yang paling memiliki penguasaan diri untuk dipimpin. Maka seorang pendito ratu harus a man of nothing tulus. Tidak khawatir untuk kehilangan apa-apa. Jangankan simpanan uang, perusahaan, dan tanah gunung hingga tambang. Dirinya sendiri saja sudah tidak dimilikinya, sebab sudah diberikan kepada Tuhan dan juga rakyatnya. Kalau kamu sudah cukup makan dengan sepiring nasi, maka kenapa harus makan sepiring setengah? Kalau kesehatanmu sudah cukup terpenuhi dengan 1 biji tempe, lalu kenapa mengambil 2? Kejahatan merupakan nafsu yang telah terdidik. Kecerdasan seringkali penyamaran dari kelicikan. Kebodohan seringkali kebaikan yang memiliki nasib buruk. Kelalaian merupakan itikat baik yang terlalu polos. Dan kelemahan merupakan kemuliaan hati yang terlampau berlebih. Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati.
Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati. Aku menyebut diriku muslim saja aku tidak berani, karena itu merupakan hak prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim atau bukan. Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Kalian berbicara bahwa dunia semakin rusak dan akan semakin rusak. Siapa yang merusak? Kalian sendiri. Manusia dan alam bagaikan anak dan ibu. Kalau kamu kehilangan kepekaan terhadap keindahan, kamu tidak menemukan apa-apa di dunia. Jangan hidup di dunia jika tidak menemukan akhirat. Kata-kata mutiara Islam penyejuk hati. Berikut terdapat deretan kata-kata mutiara Islam yang bisa menyejukkan hati yang sedih dan putus asa. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya dan paling dekat dengan beliau kelak di hari kiamat ialah orang yang paling bagus budi pekertinya. Gusmus. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika mereka bisa meninggalkan Allah, maka mereka juga akan meninggalkanmu. Imam Asy-Syafi'i. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Ali bin Abi Thalib. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Abu Hamid Al-Ghazali. Kita diperintah berikhtiar, namun berhasil atau tidaknya ikhtiar kita ada di tangan Allah. Maka kita tidak boleh lupa memohon pertolongan kepadanya. Gusmus. Kesibukan kita melihat kekurangan dan kesalahan orang lain bisa membuat kita lengah terhadap kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Gusmus. Jangan menyepelekan dosa terhadap sesama manusia. Dosa kita terhadap Allah mudah dimintakan ampun dan Allah Maha Pengampun, tapi dosa terhadap manusia tak akan diampuni Allah sebelum manusia yang disalahinya memaafkannya. Gusmus. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ali bin Abi Thalib. Bila sebelum menghina hamba Allah kita mengingatnya, insya Allah kita tidak akan pernah menghinanya. Maka marilah memperbanyak zikir kepadanya. Gusmus. Jangan kamu rusak nasihat dan kritikmu dengan merendahkan orang yang kamu nasihati. Gusmus. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bersyukurlah ditakdirkan menjadi orang beragama dan beriman. Beragamalah dengan gembira. Gusmus. Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang baik dan tunggulah kematian. Habib Ali Zainal Abidin. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bisa memperoleh manfaat dari kelebihan orang dan mengabaikan kekurangannya. Gusmus. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia. Ki S. Fushila, 34. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ki S. Azumar, 10. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ki S. Ar-Rahman. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ki S. Al-Zalzalah, 7. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Kecuali, dengan menyebut, insya Allah. Ki S. Al-Kahfi, 23-24. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ki S. Al-Ankabut, 45. Kata mutiara Islami, kita akan tahu betapa berharganya garam ketika ia sulit didapatkan, begitu kita akan tahu betapa berharganya seorang ayah ketika ia telah tiada. Selagi engkau dapat melihat senyuman ibumu, hidupmu senantiasa indah. Ibu selaksa awan, ia menanggung seluruh kesusahan kita, dan ia tidak menghujani kita kecuali dengan kebahagiaan. Waktu itu seperti pedang. Jika kau tidak memotongnya maka ia akan memotongmu. Waktu itu lebih mahal dari emas. Barang siapa banyak berbuat kebaikan maka ia akan memiliki banyak teman. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Katakanlah kebenaran itu, walaupun pahit.
Ibu adalah seorang manusia satu-satunya yang telah lupa mendoakan untuk dirinya sendiri dalam salatnya karena ia begitu sibuk mendoakan anak-anaknya. Orang tercinta selamanya tidak mati, meskipun ia telah dikubur. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan banyak harta adalah perusak seseorang dengan sebenar-benarnya kerusakan. Tidak akan pernah kembali waktu yang telah lalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Persatuan adalah pangkal keberhasilan. Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya. Ilmu tanpa amal atau praktik seperti pohon yang tidak berbuah. Orang yang berilmu itu besar, walaupun umurnya masih muda. Sedangkan orang yang bodoh itu kecil, walau umurnya telah tua. Kesabaran itu seperti buah syabir, sejenis tanaman obat yang rasanya pahit. Akan tetapi, hasil yang didapatkan setelahnya lebih manis daripada madu. Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang. Ilmu itu seperti hewan buruan sedangkan tulisan adalah tali ikatannya. Maka ikatlah hewan gembalamu dengan tali yang kuat. Barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Barang siapa belum merasakan susahnya menuntut ilmu barang sejenak, ia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Beliau memberitahuku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah itu tidaklah diberi kepada orang yang melakukan maksiat. Penyakit ilmu adalah lupa. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat.